banyak. Itu kan behavioral agar si sales itu mau bekerja. Dia behaviornya atau perilakunya mau lebih kerja keras untuk mendapatkan bonus. Tapi untuk persuasifnya, misalnya kayak tadi, kamu kerja di perusahaan saya aja, bonusnya itu sebenarnya bonus saya lebih tinggi loh daripada perusahaan kamu tempatmu kerja. Itu kan ada pembandingnya. Kita kan masuk ke pola pikirnya agar dia bisa mempertimbangkan, gitu kan? Kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa dia akan langsung pindah, gitu kan? Tapi itu kan kita membuat pola pikirnya. Ada loh pembandingannya. Kita buat bonusnya itu kita lebih bagus, lebih baik, lebih tinggi dan segala macamnya. Kita bandingkan. Nah, itu bonus dari segi kognitif kayak gitu. Jadi beda ya dua hal itu. Paham? Jadi kalau behavioral kita ini paling gampang reward and punishment kata kuncinya. Jadi kalau misalnya kalian banyak ada aturan-aturan tertentu gitu kan, kalau sekolah ada aturannya, misalnya kalau ke kampus harus pakai seragam, bukan seragam, pakai kemeja dan segala macamnya, nggak boleh pakai baju kaos. Itu kan sebenarnya adalah suatu peraturan untuk mengubah tingkah laku kalian secara langsung, gitu kan? Jadi dengan begitu tingkah laku kalian bisa berubah, bisa menjadi lebih rapi, yang dulunya acak-acakan, mungkin punya style acak-acakan, tapi ketika di kampus kalian dibentuk untuk menjadi orang yang lebih rapi, lebih profesional. Gitu. Cara membentuk agar kalian menjadi orang yang lebih profesional dari segi tampilan adalah membuat suatu peraturan, yaitu memakai baju yang rapi. Itu misalnya rapi di sini maksudnya adalah menggunakan kemeja. Itu behavioral. Sama juga seperti itu, feedback. Di perusahaan itu kalau misalnya feedback, misalnya feedbacknya adalah selama kamu bekerja, kamu kurang bisa bersosialisasi dengan baik dengan tim, gitu misalnya. Itu kan feedback. Feedback itu juga adalah behavioral. Karena dengan kamu membaca itu, gitu ya, kamu akan menjadi, oh, yang saya kurang dari segi perilaku saya adalah berkomunikasi yang baik dengan tim saya. Berarti untuk selanjutnya saya harus berkomunikasi yang baik dengan tim saya. Kayak gitu. Beda dengan misalnya kamu harus berkomunikasi yang baik dengan tim karena ada alasannya nih. Karena dengan kamu bisa berkomunikasi yang baik dengan tim, kerjaannya akan lebih lancar, tim kalian akan menjadi lebih baik, bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan secara tidak langsung, baik itu dari segi customer maupun dari perusahaan. Itu dikasih alasan kenapa itu masuknya ke kognitif. Gitu. Jadi untuk ngebedain itunya adalah kognitif itu lebih ada alasannya, sehingga membuat orang itu berpikir, oh benar juga ya alasannya tuh kayak gini ya, kayak gitu. Pertanyaan jelas? Ada yang mau bertanya mungkin? Perbedaan kognitif dan behavioral, saya rasa jelas ya, gitu. Oke, kalau behavioral itu, ya, sekali lagi yang namanya kita melakukan pendekatan, kita harus melakukan pendekatan, harus pahami dulu orangnya, gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu lingkungannya kayak gimana, baru kita bisa melakukan pendekatan yang sesuai. Sama kayak ini, identifikasi perilaku yang berdampak pada pekerja. Coba, ada yang tahu nggak? Tadi ada pertanyaan di kelas sebelumnya gitu ya. Langkah awalnya adalah mengidentifikasi perilaku yang berdampak pada kinerja. Kalau di perusahaan itu sendiri, gitu ya pertanyaannya dia, gimana cara kita mengukur suatu kinerja karyawan itu yang perilakunya bisa berdampak negatif terhadap perusahaan, kinerja perusahaan. Gimana cara mengukurnya? Itu pertanyaan dari kelas sebelumnya. Ada yang bisa jawab nggak kalau pertanyaannya kayak gitu? Coba, ada yang mau raise your hand? Gimana caranya perusahaan itu mengukur gitu ya bahwa perilaku ini berdampak pada kinerja, sehingga kita harus melakukan suatu perubahan individu orang ini gitu. Karena dianggap ini orang berdampak negatif sekali sama kinerja perusahaan. Kira-kira alat ukur apa yang bisa digunakan untuk mengukur perilaku karyawan tersebut? Ada yang tahu? Kira-kira kalau di perusahaan itu ada apa aja sih yang bisa menjadi acuan kalian bekerja sehingga dianggap menyimpang gitu lah. Oke, silahkan.
Nggak kedengeran suaranya? Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, sudah. Nggih, izin menjawab terkait dengan identifikasi perilaku yang berdampak pada kinerja itu yang saya terapkan sendiri ketika ikut organisasi ini mungkin menjadi salah satu jalan yang bisa dijadikan sebagai salah satu cara juga itu adalah budaya organisasi ataupun budaya perusahaan. Nah, jadi kinerja itu kan berdampak kepada apa yang kita lakukan selama sehari-hari dalam suatu perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan itu otomatis pasti ada budaya perusahaannya. Nah, misalkan budaya perusahaannya secara kecil saja, misalkan pada bank gitu. Nah, ketika kita bekerja itu harus ada salam misalkan. Ketika ada customer masuk kepada meja kita harus berdiri terlebih dahulu. Nah, kalau budaya seperti itu dia pahami terkait dengan baik, maka budaya organisasi yang itu menjadi salah satu cara untuk mengukur bagaimana perilaku dia terhadap kinerja perusahaan. Karena ada budaya organisasi yang dia pegang dengan baik untuk mempertahankan perilakunya dalam satu perusahaan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Oka. Benar. Salah satunya adalah budaya organisasi. Makanya waktu kemarin saya bilang, ketika kalian interview di suatu perusahaan, gitu ya, yang dicari itu bukan yang paling pintar, ya, tapi yang paling sesuai dengan budaya organisasi atau budaya perusahaan tersebut. Misalnya ada dua pilihan nih, ada Oka dan ada Diva misalnya. Diva ini lebih pintar misalnya contoh daripada Oka dalam segi pelajaran, tapi dari segi komunikasi misalnya ketika mengutarakan suatu pendapat pas interview, Oka ini dianggap lebih sesuai cara mengutarakan pendapatnya, pola pikirnya untuk si perusahaan. Yang dipilih sama perusahaan itu bukan yang paling pintar, yang selalu jawab benar, atau misalnya yang IP-nya paling tinggi, gitu, bukan. Tapi yang sesuai sama budaya organisasinya. Itu satu. Terus juga cara mengidentifikasinya kan yang namanya perusahaan itu punya namanya SOP, ya, Standard Operational Procedure. Oke, kayak di sekolahan aturan lah, aturan aturan kalian harus sekolah tuh kayak gimana sih, kayak gitu ya. Itu juga bisa untuk identifikasi perilaku yang kira-kira perlu dirubah nih orang. Yang harusnya dia ngerjain misalnya, contoh lagi yang gampang, sales marketing. Yang setiap bulan misalnya dia harusnya mencapai target 5 juta, tapi nih teman-temannya bisa setiap bulan tuh mencapai target 5 juta. Tapi satu orang ini kenapa ya tiap bulan dia nggak bisa mencapai target 5 juta tersebut gitu. Target itu kan tadi SOP ya standarnya atau goal. Goal perusahaan juga bisa dijadikan acuan. Kayak tadi Oka bilang budaya, budaya, goal, SOP itu bisa. Jadi goal. Goalnya adalah untuk mencapai target 5 juta. Ketika orang itu tidak bisa dilihat setiap bulannya itu mencapai target, itu kan ada masalah orang ini gitu kan, entah dia nggak suka kerja di tempat kerja tersebut, entah ternyata kinerjanya memang dia menurun atau apa itu yang perlu dicari tahu. Jadi yang pertama untuk mengubah seseorang diidentifikasi dulu permasalahannya sejauh mana berdampak terhadap perusahaan, baru kita cari ini ya, analisis penyebab, dicari kenapa ya kira-kira orang ini, makanya ada yang nama HRD atau misalnya manajernya akan manggil gitu ya orang tersebut. Kenapa setiap bulan targetmu nggak selalu tercapai ya? Alasannya apa? Gitu. Setelah memberikan alasan-alasan, apakah bisa diterima sama perusahaan? Sekali lagi, solusi perusahaan itu adalah memecat itu adalah salah satu solusi. Ya, jika memang dianggap terlalu jauh dari goal, dari budaya organisasi atau dari SOP dan tidak dianggap sudah tidak bisa diubah gitu dalam cara pandang petinggi, misalnya seperti ketua organisasi, manajer, HRD dan segala macamnya, itu dia bisa dipecat gitu. Tapi bisa juga mungkin ada hal-hal tertentu, mungkin yang si Oka misalnya tadi yang nggak capai target 5 juta ngerasa ternyata rewardnya nggak setimpal gitu, nggak sepadan rewardnya segitu, tapi beban kerjanya banyak gitu kan, bisa aja alasannya kayak gitu. Ternyata setelah ditulis alasannya kayak gitu. Nah, perusahaan itu harusnya gimana menyesuaikan ya. Jadi apakah si perusahaan ini bisa nggak menyesuaikan bahwa untuk ngedabelin rewardnya si Oka ini atau enggak gitu. Kalau enggak berarti ya jalan keluarnya Oka harus keluar dari perusahaan tersebut karena menurut perusahaannya itu
rewardnya segitu cukup kok. Kok Oka bilang nggak cukup ya? Itu kan udah nggak sesuai jadinya perspektif antara perusahaan dan si Oka, gitu kan? Itu. Itu makanya kenapa ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, kita juga harus melihat lingkungannya, melihat alasannya. Baru kita bisa melakukan suatu pendekatan. Kalau nggak gitu melenceng alasannya kenapa, tapi yang dilakuin pendekatannya apa gitu. Misalnya ternyata alasan dia nggak mencapai target, misalnya contoh adalah ada alasan keluarga, jadi mentalnya breakdown dan segala macamnya, mental issue. Tapi yang kalian kasih solusinya adalah memberikan double reward, kan nggak nyambung ya? Ya sama aja, nggak bisa menyelesaikan masalah karena alasannya itu bukan itu, kayak gitu loh. Jadi ketika kita memberikan suatu solusi pendekatan itu juga harus dilihat latar belakang dan juga alasan kenapa perilaku tersebut dilakukan, gitu. Pertanyaan atau ada yang mau berpendapat atau ada yang mau bertanya sejauh ini? Nggak, berarti ya. Berarti ya. Oke, ini juga kognitif. Ya. Kognitif itu ke pola pikir ya. Kata kuncinya juga adalah value dan belief. Jadi kepercayaan, nilai dan kepercayaan yang dipercaya gitu ya. Saya lupa yang nanya apakah kognitif itu bisa nggak berhasil atau nggak di kelas ini atau bukan? Bukan ya? Ada yang pernah nanya gitu ya di sini ya? Enggak ya? Jadi ada pertanyaan, apakah pendekatan kan dibilang kognitif ini pendekatannya bagus gitu ya, karena kita merubah pola pikir dan pasti akan merubah behavioral itu sendiri. Tapi apakah kognitif ini selalu berhasil? Kira-kira jawabannya gimana? Kira-kira kejadian apa yang kognitif ini tidak berhasil? Kejadian seperti apa yang menyebabkan pendekatan kognitif ini tidak berhasil? Itu pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Ini berhubungan dengan kata kunci di sini nih. Value, beliefs, berhubungan dengan ini. Ya, Monica. Izin menjawab Ibu, sebelumnya mohon maaf kan off cam. Eh, Eh, Menurut saya, pendekatan kognitif ini bisa tidak berhasil karena sasaran dari pendekatan ini tidak memiliki nilai-nilai atau kepercayaan yang sama seperti yang kita berikan gitu. Misalkan seperti contoh minggu lalu itu kan Ibu memberi contoh itu seperti membaca itu bisa memberikan benefit seperti ini. Tapi misalkan sasaran itu tidak memiliki kepercayaan, menurut aku tuh membaca itu nggak terlalu berpengaruh gitu buat aku. Jadi orang itu belum tentu bisa pendekatan kognitif ini belum tentu bisa berhasil di orang. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Monica. Benar, secara penjelasan udah benar ya, udah ngerti. Coba, tapi ada nggak yang mau ngasih contoh yang lebih jelas? Kalau baca itu sebenarnya kan orang masih bisa berubah beliefs-nya ya, kepercayaannya masih bisa kita otak-atik. Karena nggak ada suatu pakem yang menyebutkan bahwa kalau kamu baca ada dampak buruknya gitu contohnya. Ada nggak yang kira-kira contohnya lebih ekstrim lagi? Maksudnya yang benar-benar kejadian di kehidupan kita gitu. Mungkin zaman-zaman politik sekarang gitu kan orang banyak berdebat nih, tapi banyak yang nggak nyambung juga antara yang satu sama yang satu sehingga tidak menghasilkan solusi apapun. Ada nggak contoh ekstrimnya? Contoh nggak ekstrim juga, maksudnya contoh yang lebih lebih ngena lah. Ada nggak yang mau ngasih contoh? Coba beliefs dan value. Tadi Monica udah benar, benar ya. Ada yang mau ngasih contoh yang lebih jelas gitu. Kadek Adi, siapa ini namanya Pawi something. Kadek Adi Prawira, ada? Hadir Ibu. Ya, coba ada nggak contoh menurutmu yang kira-kira pendekatan kognitif ini tidak bisa berlaku gitu loh. Bukan tidak bisa berlaku, tapi nggak berhasil gitu. Kira-kira kondisi seperti apa yang menyebabkan hal ini ya? Mungkin menurut saya karena ada masalah kesehatan mental yang serius terhadap dirinya sendiri, Bu. Misalnya contoh. Misalnya
individu mungkin mengalami masalah kesehatan mental yang serius seperti gangguan psikologis yang kompleks gitu. Seperti itu Ibu Hmm. menurut pendapat saya. Gimana itu contohnya? Nggak dapat saya. Coba situasinya kayak gimana? Misalnya Contoh situasinya? Mhm. misalnya orang-orang mohon maaf Ibu. Mhm. Eh, misalnya individu tersebut memiliki gangguan mental seperti apa ya? Misalnya kurang normal itu Ibu. Oke, kurang normal ya. Gimana terus? Misalnya kan Oh, ini ah, oke. sebentar Ibu. Oke. Masih nyari dia masih nyari. Hmm. Hanya itu Oke, Ibu sambil yang nunggu saya. Kak Adi deh. Ya Oh, Bu. udah dapat. Ya, gimana? Belum Bu, belum Ibu. Hmm. Oh, belum. Ya, cari dulu nanti dipanggil lagi ya. Nita, terus, karena dia harus. Kan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi kalau menurut saya pribadi, eh, situasi apa yang bisa menyebabkan pendekatan kognitif itu tidak berhasil? Mungkin misalnya kayak yang memberikan pendekatan itu terlalu hiperbola atau melebih-lebihkan seperti seperti itu, Ibu. Misalkan contoh kan kayak tadi Ibu bilang, salah satu pendekatan kognitif itu misalnya kayak dia membandingkan, misalnya kayak kalau kamu kerja di perusahaan saya, gaji kamu bakalan lebih besar 100% itu misalnya kayak dia ngomong. Itu kan kayak terlalu berlebihan dia ngomong dan itu kayak kurang logis gitu. Jadi itu bisa menyebabkan orang itu kayaknya nggak mungkin sampai segitu lebih besarnya gitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin contohnya tuh misalnya kayak ada seseorang yang sebelumnya tuh dia misalnya menjabat jadi misalnya kayak jadi kepala desa gitu menjabat di desa. Nah dia tuh ternyata dari selama dia menjabat tuh kinerjanya itu kurang memuaskan gitu. Terus dia ada kesempatan lagi buat mencalonkan diri lagi. Dia tuh memberikan janji kalau misalnya kayak nanti dia keterima tuh dia bakalan ini. Padahal kan warga itu sudah tahu dari kinerja dia yang sebelumnya itu ternyata kurang bagus gitu. Jadi itu yang menyebabkan kayak warga itu tidak percaya lagi dengan dia meskipun dia sudah memberikan pendekatan yang istilahnya itu kayak memberikan janji seperti itu, Ibu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Nita. Contohnya bagus. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya, yang nggak logis gitu kan sulit kita percaya jadinya. Ini nggak logis, makanya kenapa perlu yang namanya analytical thinking, critical thinking, dan logical thinking itu kan untuk memilah informasi mana yang sebenarnya bisa kita tangkap gitu. Kalau kalian misalnya nggak punya hal itu, kalian dihasuti apa, kalian iya iya aja kan gitu. Jadi itu salah satunya bagus. Salah satunya adalah suatu informasi atau hal yang tidak masuk akal atau kayak terlalu melebih-lebihkan. Itu kan kita otaknya bisa memfilter sendiri. Bagus, Nita, terima kasih. Ada lagi yang Kak Adi udah ketemu jawabannya? Kak Adi, udah Ya udah. Ibu. Contohnya itu misalnya kan ada satu orang yang normal dan satu kekurangan fisik. Nah, keduanya itu diperlakukan sama Ibu. Mungkin Hmm. itu yang menyebabkan ketidakberhasilnya eh, pendekatan kognitif ini. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, itu kondisi seseorang gitu ya. Jadi kita nggak tahu latar belakangnya kondisi seseorang apa, kita cek. Kalau kayak gitu posisinya sih nggak cuma kognitif aja yang nggak berhasil ya, tapi semuanya jadi yang nggak berhasil karena harus disesuaikan benar-benar disesuaikan baik itu behavioral maupun kognitif maupun dari psikodinamik nanti itu kita bahas psikologis dan segala macamnya kan gitu. Kalau memang kondisinya memang udah berbeda gitu ya, emang pastinya akan berbeda gitu kan. Tapi ini kita kalau ngomongin secara umum gitu ya, kalau orang normal lah kita ngomongnya, yang maksudnya masih bisa menyerap informasi secara normal masyarakat luas gitu ya. Ada mau ngasih contoh lagi? Ya, Aryan Hotama.
Baik Bu, sebelumnya mohon maaf Bu, dikasih off cam. Eh, Oke. Menurut saya, penyebab kenapa pendekatan kognitif itu bisa gagal karena dari orang yang dijadikan target itu sudah punya pola pikir yang kuat, Bu. Kalau menurut saya, sebagai contoh, gini Bu, anggaplah saya sebagai pembeli mau beli HP, terus saya udah tahu nih HP apa yang saya mau incar gitu, dengan spek seperti apa, misalnya kayak contoh lah, mau beli HP dengan spek yang yang bisa dipakai buat main game atau streaming dengan lancar ke terus ada sales Oppo yang biasanya eh ngepromosiin HP-nya nih Kak, ini HP ini bagus loh buat main game, kenceng dia. Padahal kita udah tahu kalau HP Oppo-nya ini speknya nggak sesuai dengan yang kita inginkan itu. Itu kenapa bisa gagal itu Bu, pendekatan kognitifnya. Ya, terima kasih. Itu berhubungan dengan beliefs ya. Jadi dia udah tahu apa yang mau dibeli, udah udah pasti gitu ya. Dia punya nilainya sendiri. Misalnya kayak orang yang juga sangat percaya brand gitu ya. Misalnya dia sepatunya brandnya pokoknya harus Nike ya. Dikasih mau kamu bilang Adidas sebagus apapun yang dia sangat ini sangat loyal dengan Nike, ya tetap yang dibeli adalah Nike. Mau bilang misalnya Air Jordan itu pokoknya dia apa-apa sepatunya harus Air Jordan. Pokoknya karena itu yang dianggap paling bagus. Mau kamu bilang Adidas jenis apa yang sebenarnya secara nyata sebenarnya lebih bagus daripada ada Air Jordan, tetap aja dia belinya ya Air Jordan karena sekali lagi itu yang dia percayai dan dia sangat loyal. Ingat ya, loyal terhadap hal itu. Kayak gitu. Itu juga bisa. Kognitif itu tidak berhasil. Kayak gitu. Ada lagi nih, contoh lainnya. Ada? Tadi Diva angkat tangan. Mau ngasih contoh apa? Diva? Untuk nomor absen kok Bu ya? Hmm? Kenapa Bu? Nggak, tadi raise hand. Kenapa? Tadi angkat tangan. Tadi Mau kan ngasih saya contoh. udah jelasin contohnya yang masalah sales HP ini, masalah pembelian HP. Tadi baru aja. Oh, oh beda. Tadi Arya itu bukan? Arya Mahotama. Ya, itu saya. Oh iya, Diva, Diva Arya Mahotama. Ya ampun. Sorry, sorry. Saya blank. Oke, oke. Terima kasih, Diva. Ya, ya. Oke, jadi itu contoh lainnya adalah misalnya kita ngomongin satu peraturan yang nggak bisa diubah ya. Misalnya adalah kita ngomongin undang-undang, gitu kan. Yang namanya undang-undang UUD 45, undang-undang peraturan apapun di Indonesia itu kan udah pakem gitu. Kalau kamu melanggar, kamu akan masuk penjara gitu kan, ada sanksinya. Sama misalnya kamu punya temen nih di luar negeri, orang luar negeri yang dimana di negaranya dia, contohnya, misalnya ganja itu legal, ya kan? Sedangkan di Indonesia di peraturan udah dijelaskan bahwa ganja itu ilegal. Kalau kamu mengkonsumsi karena dia termasuk narkoba, kamu akan dipenjara, gitu kan? Nah, ketika temanmu ini main misalnya ke Indonesia, ketemu kamu gitu ya, terus dia bilang, saya konsumsi ganja, yang ganja itu bagus, lebih bagus daripada kamu ngerokok. Contoh aja nih ya, contoh daripada kamu ngerokok, mending kamu make ini gitu karena dari segi kesehatan lebih bagus, dari segi harga ini lebih ini dia udah ngasih cecokan-cecokan pemikiran. Oh, dikasih pembandingan ini dan memang misalnya contohnya lebih bagus. Tapi ya itu bisa nggak berhasil. Kenapa? Karena kamunya orang Indonesia gitu. Kalau kamu konsumsi mau dampaknya sepositif apa dibilang sama yang pengguna ganja ini, ya tetap aja kalau kamu konsumsi di sini dampak negatifnya lebih besar, yaitu kamu bisa dipenjara. Jadi kognitif apa pola pikirnya dia yang udah mau ditanamin ke kamu itu nggak masuk karena kamu udah kekeh bahwa saya tahu sanksinya apa di Indonesia gitu ya karena ada peraturannya yang mengatur itu sehingga itu menjadi tidak berlaku. Jadi kognitifnya nggak pendekatan kognitif yang dari temanmu dari luar negeri itu tidak berhasil, bisa gagal kayak gitu. Itu juga bisa.
Atau contoh gampangnya misalnya agama yang kayak gitu. Kita kan punya, kalau setiap agama di Indonesia punya kitab suci masing-masing dan segala macamnya. Ya, ada yang misalnya oh makan daging ini, misalnya saya sebagai sales marketing suatu makanan daging tertentu, daging A, tapi yang kita jualin itu kepercayaan tidak boleh memakan daging A, gitu kan? Mau kita bilang ini adalah dari daging premium, daging ini sangat sehat jika dikonsumsi dan segala macamnya, gitu kan? Tapi yang orang orang ini beliefsnya, kepercayaannya dia, value yang dia percaya juga mengatakan dia nggak boleh mengkonsumsi hal itu. Nggak masuk jadinya, mau kita kuar-kuar berbusa ngomong kayak gimana, ya nggak masuk, yang dia nggak bisa mengutak-atik kepercayaannya dia, gitu. Paham ya? Jadi hal-hal seperti itu yang bisa menyebabkan kognitif itu nggak jalan. Tapi apakah ada hal yang bisa ditoleransi dari kepercayaan dan nilai? Ada, ya. Contohnya di hotel bintang 5, terutama di Bali, sebagian besar itu, ya, khususnya di departemen operasionalnya, bagi mereka yang berhijab, gitu ya, dia nggak boleh pakai hijabnya selama bekerja. Jadi harus buka hijab, pakai seragam hotel, ya. Jadi udah dikasih pemahaman bahwa tujuannya adalah kita itu bekerja lintas negara, lintas dunia dan segala macamnya, sehingga tidak ada yang terlalu menonjol dalam hal identitas, ya. Tidak ada yang menonjol dalam hal identitas apapun. Misalnya kenapa makanya orang perhotelan pakai seragam juga untuk menghindari identitas-identitas terlalu bagus, terlalu ini, maka semua seragam, gitu. Sama juga. Nah, sedangkan kalau yang namanya kita berhijab itu kita kan udah ngomongin beliefs, kepercayaan seseorang, gitu kan. Apakah itu baik atau enggak? Ya, itu adalah beliefs yang sejauh ini itu masih bisa diubah, gitu ya. Diubah dalam artian bagi yang percaya dengan bahwa harus berhijab itu tergantung individunya lagi, seberapa besar dia bisa mentoleransi, ya, pendekatan kognitif yang diberikan. Kayak tadi kalau di hotel udah dibilangin ini beneran, ya, jadi peraturan beneran, saya tidak buat contoh yang mengada-ngada, memang di hotel itu seperti itu. Jadi itu udah dikasih pendekatan itu, sekarang terserah individunya bisa diterima atau tidak, gitu. Kalau misal banyak kok yang misalnya berhijab, dia kerja di hotel, ya pas kerja memang dibuka, jadi nanti setelah bekerja dipakai lagi kayak gitu. Itu kan tergantung individunya, apakah dia bisa toleransi atau enggak terhadap hal itu. Pun yang membuat perubahan itu, yang lewat pendekatan kognitif ini juga melihat apakah sebenarnya ada peraturan, misalnya kayak tadi kan kita udah ngomongin peraturan kepercayaan agama, gitu ya. Apakah itu masih bisa dirubah atau enggak? Dia juga enggak asal sembarangan aja gitu buat perubahan, tapi dia juga bisa lihat, oh, peraturan yang ini masih bisa ditoleransi oleh agama tertentu, tapi mungkin tidak semua, gitu kan. Mungkin ada beberapa, satu, dua orang, sekian orang, itu masih bisa dirubah, jadi masih bisa diterapkan. Tapi kalau memang sama sekali itu adalah pakem, kayak tadi undang-undang, nggak bisa kita sebagai perusahaan buat sesuatu biar orang itu mau berubah, itu nggak bisa, karena memang udah nggak bisa diubah. Sama kayak tadi kalau kita ngomongin agama, kayak gitu. Jadi orang yang membuat perubahan pun harus melihat dominasi masyarakatnya, apakah kepercayaan tertentu bisa dirubah, atau ada yang mengikuti perubahan itu sekian orang atau enggak, kayak gitu. Kita sebagai yang pembuat perubahan juga melihat masyarakat atau target yang kita mau ubah itu juga, kayak gitu. Paham ya sejauh ini ya? Pertanyaan mungkin atau pendapat? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Terus lanjut. Oke. Jadi ada pun pendekatan juga yang namanya psychodynamic. Jadi ini lebih ke psikologis, ya. Jadi ada proses of change juga. Yang namanya perubahan itu pasti ada prosesnya. Nggak nggak serta-merta orang berubah itu langsung diterima. Nggak, pasti ada prosesnya. Dalam penerimaan itu ada 7 tahap dalam proses of change penerimaan. Oke, sekarang saya mau minta bantuan nih untuk ngejelasin. Sabira Lestari, ada nggak? Sabrina Lestari. Ada deh, Bu.
Oke, coba dong bantu jelasin maksudnya proses of change 7 tahap ini gimana? Oke, Ibu, sebentar. Sabrina, udah? Iya, Ibu. Mungkin Hmm. dari menurut saya itu cuman kayak eh, ini tuh konteks perubahan atau manajemen perubahan itu, Ibu. Gimana? Pertanyaannya kan yang maksud dari proses of change ya, nih, Bu ya. Ya, coba dijelasin satu-satu dari tahap 1 sampai 7. Terus contohnya, maksudnya tuh gimana? Denial tuh maksudnya gimana sih? Anger maksudnya gimana sih? Tahap denial itu gimana sih maksudnya tahap denial? Oh, kalau denial itu kayak memiliki rasa tidak percaya itu mungkin nggak gimana Bu ya, kayak nggak yakin gitu sama perasaannya gitu Bu, sama keputusannya mungkin. Hmm. Contoh ada contoh. Biar gampang Gojek deh. Gojek kan kita udah bahas tuh Gojek minggu lalu. Contohnya tahap itu kayak gimana sih? Sebentar Bu. Oke. Oke, ada yang raise hand. Ya, tunggu ya. Coba kasih contoh aja biar gampang di Sabrina. Mohon Oke, maaf sambil Ibu, nunggu Oh ya, saya lagi nyari Bu ya dulu Bu ya, maaf Ibu. oke oke. Jadi Stira Mahardika, Sabrina nanti dah ya. Jadi Stira Suara saya sudah terdengar, Bu. kecil suaranya kecil. Kita dengar tapi kecil. Tunggu sebentar, Bu. Tes, tes. Oke, udah. Oke. Kalau menurut saya, proses of change ini merupakan tahapan yang mana kita tidak bisa pilih tahapannya, tapi semuanya ini pasti akan kita jalani dalam hidup kita, dalam proses hidup kita, Bu. Kalau misalkan Ibu tadi minta contoh, itu perusahaan, kalau saya cuma misalnya ngasih contoh di dunia percintaan, misalkan Ibu boleh, Bu. Oke. Oke, contoh, misalkan nih, saya punya pacar, baru setelah itu saya diselingkuhin nih sama pacarnya saya. Hal Hmm. pertama yang saya rasakan pasti denial dulu. Udah jalan Hmm. 2 tahun, udah jalan 3 tahun, 4 tahun. Eh, oke oke. Udah jalan 2 tahun, udah jalan 3 4 tahun. Kok diselingkuhin? Emang salahku apa? Kayak gitu kan denial, merasa tidak percaya dengan yang terjadi, realitanya seperti apa. Terus setelah itu Benar. lanjut ke tahap kedua, anger atau marah. Marah kenapa diselingkuhin, aku nggak layak diselingkuhin padahal aku orang yang loyal segala macem lah pokoknya. Terus yang ketiga bargaining, membandingkan. Jadi kan
yang namanya yang namanya diselingkuhin itu kita pasti kepo nih. Kita diselingkuhinnya sama siapa gitu. Maksudnya dibandingkan sama orangnya itu apa sih poin lebihnya dia ketimbang aku? Dan juga kita mempertanyakan juga dari diriku ini apa sih yang kurang di mata cowokku atau cewekku sehingga aku diselingkuhin kayak gitu kan. Baru habis itu ya baru habis itu depresi dapat berupa sikap apatis atau rasa bersalah merasa tidak berguna. Nah, depression ini kalau menurut saya ya sebagai bentuk kekesalannya kita yang biasa kita sebut dengan galau-galauan itu. Karena kan posisi dari yang awalnya punya pasangan baru tiba-tiba jadi sendiri, terus kan terkenang-kenang momen flashback ketika masih bersama. Nah, depresi ini puncak dari eh, apa ya kesedihan yang akan kita alami. Baru setelah itu, setelah kita berada di puncak kesedihan yang kita alami, kita turun, kita mulai menerima dengan apa yang terjadi, mulai move on dengan semuanya. Baru setelah itu, karena kita udah mulai bisa membuka diri, kita lanjut ke tahap yang ke-8 atau experimentation, mencoba hal baru. Ini baru dari proses acceptance. Kalau misalkan bahasanya anak zaman sekarang itu berusaha untuk move on itu apa ya? Menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru gitu lah. Pokoknya saya lupa apa nama istilahnya, tapi pokoknya itulah. Itu dia. Baru setelah itu discovery, menemukan hal yang baru. Nah, karena ini pembahasannya tadi saya memberikan contoh dalam bentuk percintaan, berarti menemukan hal barunya ini mungkin bisa menemukan pasangan yang baru atau menemukan hobi yang baru yang bisa membuat kita lupa dengan rasa sakit yang kemarin. Anjay, gitu ya sih Bu. Curhat nih, jadi setirah nih kayaknya. Ya. Dalam sekali dan sangat lihai sekali ngasih contoh. Contohnya bagus dan benar, sangat tepat juga ya contohnya. Jadi itu gambarannya ya, Yudhistira good job. Oke, good luck juga menemukan yang baru. Oke, Diva. Baik Bu, kalau menurut saya proses of change ini lebih ke arah kayak gimana ya bilangnya? Kayak ada dua pihak Bu. Menurut saya kalau kita membahas terkait perubahan-perubahan di dunia luar, ada yang pihak langsung menerima dengan perubahan itu, ada juga yang pihak-pihak yang tidak menerima terlebih dahulu. Nah, seperti contoh terkait peraturan pemakaian harus memakai baju adat di hari Kamis. Pasti ini kan ada dua pihak lah. Ada yang pihak menerima terkait aturan tersebut, ada juga yang enggak. Yang enggak itu mungkin pertama kayak ngedumel lah. Ngapain sih pakai baju adat? Toh juga sama aja gitu. Terus lama-kelamaan berpikir dah coba pakai baju adatnya. Terus mungkin aja dia berpikir eh, oh ternyata sama aja deh kalau pakai pakaian adat sama pakaian biasa mungkin lebih ganteng rasanya tuh lebih cantik kalau pakai pakaian adat terus akhirnya maulah menerima dia terkait peraturan-peraturan tersebut gitu kalau dari saya. Experimentation, discovery. Kalau experimentation dan discovery kayak mungkin mencoba hal-hal baru kalau mungkin dari bagian cara berkamen atau pakai udengnya biar lebih bagus gitu. Terus searching di internet cara pakai udang yang lebih bagus biar lebih ganteng, lebih tampan, lebih cantik atau pakai kamennya gitu. Mengikuti tren-tren yang sekarang lah istilahnya. Oke. Terima kasih Diva. Ya, itu juga contohnya udah tepat. Ya. Sebenarnya ini mudah sekali untuk dipahami gitu ya. Jadi yang namanya dari segi psikis kita gitu ya, yang namanya kita adanya perubahan gitu ya, kayak pandemi kemarin kan itu adalah suatu perubahan ya, perubahan yang benar-benar shocking gitu ya, sangat uh, sangat dari misalnya kayak kalian contoh belajar dari offline ke online gitu kan pasti awalnya denial ya kan kayak nggak ngerti aku ini belajarnya online dan segala macam belum lagi sinyal aku macet-macetan dan segala macamnya gitu kan masih tinggal di selok-selok situ sinyalnya nggak bagus gitu kan pasti ada denialnya terus nggak usah deh aku ikut kampus nggak usah aku ikut kuliah nggak usah aku ikut belajar ngapain
buang-buang pulsa, buang-buang ini gitu kan, itu termasuk anger ya, kayak gitu. Terus juga contoh lainnya deh, misalnya anger itu demo ya. Misalnya kayak Gojek kemarin, Gojek dari online ke offline, apa itu, udahlah saya udah nyaman di offline, nggak guna tuh online-online gitu, memperibad diri gitu kan. Akhirnya dia demo, kok masih aja sih berlaku si online ini, ngerugiin saya banget. Terus banyak yang demo yang segi offline-nya kan, dia demo itu kan waktu Gojek ada kan banyak tuh yang demo atau misalnya yang Gojek offline-nya itu membatasi pergerakan online gitu-gitu kan, itu anger. Mereka marah gitu ya. Itu udah di tahap anger mereka dalam suatu perubahan demo. Terus akhirnya bargaining, membandingkan dan mempertanyakan yang terjadi. Misalnya kayak tadi kalian sekolahnya dari offline ke online ya, mungkin mempertanyakan yang terjadi, tapi ternyata mungkin ada benefitnya ya, saya nggak usah ke sekolah, nggak usah ini, mungkin membandingkan gitu, ternyata nggak buruk-buruk banget misalnya, terus membandingkan, atau tapi saya lebih senang ketemu teman sih emang, cuma kan sekarang situasinya memang tidak memungkinkan untuk kuliah offline, misalnya waktu pandemi kemarin ya. Terus juga misalnya kayak ojek itu, terus dia udah lihat teman-teman yang ikut ojek online, ternyata pendapatannya lebih tinggi ya daripada pendapatan saya kalau offline gitu-gitu. Itu kan dia udah mulai mikir-mikir perbandingan gitu, kak. Ternyata situasi itu, perubahannya itu tidak seburuk apa yang saya pikirkan ya. Terus barulah depression. Depression ini bisa berupa misalnya yang tadinya harusnya dia join ojek online, dia nggak join, dia merasa bahwa dia tertinggal jauh dari teman-temannya, misalnya kayak gitu. Wah, pendapatan saya jauh di bawah teman-teman saya yang ini online ya. Padahal harusnya saya bisa nih dapat pendapatan lebih daripada ini, misalnya kayak kayak gitu. Itu kan masuk depression, dia udah stres sendiri karena pendapatannya, karena teman-temannya lain tuh pendapatannya jauh lebih tinggi ternyata di ojek online pun, sama kayak misalnya kuliah online tadi ya, saya nggak ikut gara-gara anger tadi kan, contohnya angernya dia nggak ikut sekolah dan segala macamnya, padahal harusnya saya ikut-ikut aja. Kalau kayak gini malah ngerugiin diri sendiri, karena saya nggak bisa dapetin pelajaran, nggak bisa ngikutin pelajaran, jadi ketinggalan jauh dari sama teman-teman saya yang udah join online, sedangkan saya masih marah-marah emang. Apalagi kalau solusinya tuh memang belum ada waktu pandemi, misalnya contoh pandemi kan, solusinya belum ada, yang emang nggak bisa bertemu, jadi harusnya online gitu. Terus karena dia marah gitu ya, dia nggak ikut kuliah gitu karena dia anggapnya nggak guna banget online, tapi ternyata emang belum ada situasi yang bisa merubah itu gitu kan. Jadi mau nggak mau sebenarnya harus acceptance, diterima ya, terutama kayak pandemi itu ya, kondisinya benar-benar suatu kondisi yang kita nggak bisa ubah gitu, yang emang perubahan itu harus terjadi dan belum ada solusi lainnya dari perubahan itu, misalnya kayak tadi offline ke online sekolahnya, karena situasi pandemi memang kita nggak bisa berbuat apa, suka nggak suka kita harus terima perubahan itu. Kayak gitu. Ada perubahan yang mau nggak mau kita memang ujung-ujungnya harus acceptance terhadap itu, kayak itu, meskipun di awal kita memang pasti ada tahap-tahap denial, anger dan segala macamnya gitu, baru experimentation gitu, baru coba-coba, oh ternyata online ini nggak buruk, saya mungkin bisa nyoba pakai provider yang baru atau masang wifi di rumah, ternyata lebih hemat ketimbang beli pulsa gitu kan. Atau misalnya, oh saya bisa aja mungkin nanti karena dibatasin kuotanya dan segala macamnya, ganti provider dan segala macamnya, itu kan mencoba hal baru gitu kan. Terus baru discovery, menemukan hal baru, ternyata banyak peluang ya bisa kita capai di online ini gitu. Misalnya kalian tadi belajarnya dari offline ke online ya kan, ternyata sekarang banyak ya kelas-kelas online yang murah, kelas-kelas online yang gratis gitu kan, banyak kelas-kelas online yang bisa menambah ilmu kalian, dan itu jauh lebih murah ketimbang kalian ikutin kelas secara langsung, misalnya kayak online course gitu ya, misalnya kayak Udemy atau misalnya kayak dan lain sebagainya gitu, course dan segala macam, itu course-course yang selama pandemi sangat murah, dia nurunin harga gitu kan. Ternyata ada peluangnya di balik kayak gitu, kayak kayak gitu. Itu. Jadi itu dari segi psikologis. Pertanyaan untuk proses of change?
Ya, Juniari. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar ya, Ibu? Terdengar. Baik, izin bertanya, Ibu. Misalnya kan proses of change itu ada 7. Misal kita stuck nih di misal beberapa fase gitu. Misalnya kita stuck di fase keempat di depresi. Apakah itu termasuk sudah sudah berubah kan, Bu? Maksudnya kayak tadi di masalah percintaan kita nggak bisa move on nih gitu. Apa kita udah termasuk berubah atau masih tidak ada perubahan gitu, Bu? Masih bingung saya. Terima kasih. Oke. Misalnya masalah percintaan, depression, nggak bisa move on, ya. Itu kan oh, masalah lagi balik ke individualnya, kan gitu ya. Jadi gini, yang namanya tahap ini pasti dilaluin, tapi seberapa lama kita bisa ngelalui gitu ya. Itu tergantung lagi dari individualnya. Individual ini dipengaruhi oleh apa? Banyak hal, latar belakang, lingkungan yang mendukung, ya kan? Hal yang dibaca, hal yang didengar, hal yang pengetahuan-pengetahuan yang masuk ke otaknya dia, ya. Misalnya saya bilang, kenapa ada orang yang dalam tahap satu ke tahap dua itu lebih lama, misalnya kayak tadi depression, tahapnya dia lebih lama gitu di depression, nggak move on gitu kan? Kenapa? Banyak latar belakang yang bisa melatar belakangi kenapa terjadi lama hal tersebut gitu. Ngerti nggak? Ada faktor eksternal itu, misalnya lingkungannya nggak mendukung dia untuk move on misalnya. Atau misalnya pengetahuan dia terhadap move on itu kurang. Dia menganggap bahwa pasangan itu hanya satu. Menganggap bahwa orang lain itu pasti tidak cocok dengan dia, padahal belum dicoba. Misalnya kayak gitu. Hal-hal kayak gitu kan bisa menghambat suatu tahap gitu ya. Sama kayak anger tadi. Misalnya dia demo. Jadi kalau misalnya dia di satu tahap aja nggak move on, kita anggap anger gitu ya. Demo terus dia, terus nggak mau mikirin kebaikan atau membanding-bandingkan otaknya tuh nggak dipakai untuk mikir gitu loh. Marah itu kan suatu kondisi yang sebenarnya itu wajar, boleh marah. Tapi kadang kita harus marah itu logik kita kadang nggak masuk di situ. Ngerti nggak? Kenapa kita selalu marah? Karena susah ketika kita emosi ya, emosinya nggak stabil, kita susah untuk berpikir. Ya nggak, ngerasa nggak gitu? Kita sedih, kita marah, kalau udah emosionalnya naik gitu ya, emosi itu nggak harus marah aja sebenarnya, terlalu sedih kayak gitu, itu susah kita mikir. Ya nggak? Ketika kita terjadi susah mikir itu juga bisa disebabkan oleh itu tadi, dari pengetahuan kita. Padahal ada yang namanya misalnya kalau kita lagi marah, ada emotional intelligence. Pernah dengar emotional intelligence? Gimana caranya kita untuk mengolah emosional kita, ya. Sebenarnya marah itu seberapa besar, coba nanti kalian search emotional intelligence ya. Ada yang namanya EQ, ada yang namanya IQ. IQ itu kan kalian udah tahu ya seberapa pintar kalian di matematika dan segala macamnya. Kalau EQ ini berhubungan dengan emosional, emotional intelligence istilahnya gitu. Ketika kalian, misalnya saya bilang kalian nggak tahu pengetahuan cukup terhadap emotional intelligence, ketika kalian mengalami suatu emosional berlebih, let's say anger ini, marah, kalian akan susah mencerna atau menerima suatu kondisi yang sebenarnya masih bisa menguntungkan untuk kalian. Kayak tadi saya bilang, offline ke online. Kalau kalian terus hanya marah aja sama kondisi, ya, terus kalian tidak mau em, mengasah pikiran kalian gitu ya, mengasah pikiran kalian dengan menerima pendapat orang, mencari suatu informasi, ya itu kan berhubungan dengan latar belakang orang tersebut. Dia nggak punya pengetahuan yang cukup, dia nggak punya lingkungan yang bisa mendorong dia untuk melakukan hal yang lebih baik. Itu kan kondisi-kondisi sebenarnya yang juga akan mempengaruhi tahap ini gitu. Itu juga mempengaruhi. Itu akan juga memperlambat tahap proses of change ini gitu. Paham ya maksudnya? Paham? Kayak tadi deh depression, move on, ya kan? Kalau kamu nggak punya sahabat yang bisa diajak curhat, misalnya untuk melampiaskan kesedihanmu gitu karena diselingkuhin tadi si Yudhistira kan, itu akan lebih lama dia sedihnya ya. Dia nggak punya teman untuk cerita, atau misalnya dia nggak punya lingkungan yang bisa ngenalin dia dengan orang baru. Ternyata ada loh yang bisa dibandingin dengan mantannya dia misalnya. Ternyata baik yang cocok sama dia nggak cuma mantannya dia aja, tapi juga ada orang-orang yang mungkin berpotensi untuk bisa deket juga sama dia kayak gitu. Itu kan juga suatu hal
yang juga bisa mendukung tahap-tahap ini kayak gitu. Jadi tahap-tahap ini juga kita nggak bisa berjuang sendiri, contoh kata kasarnya gitu. Ada lingkungan eksternal yang pastinya juga harus mempengaruhi hal ini untuk tahapnya bisa terjadi secara baik, secara natural, secara cepat kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Paham? Maksudnya atau ada yang mau ditanya atau disanggah boleh? Atau yang lain mau Berarti menyanggahnya atau mau nanya hal lain yang nggak jelas? di sini Bu, berarti izin memastikan berarti ketika kita mengalami suatu proses perubahan berarti fix gitu Bu, 7 tahapnya itu pasti akan dilalui meskipun kita nggak tahu berapa jangka waktunya dari tahap 1 ke tahap 2 seperti itu Bu ya. Ya, benar. Kenapa saya bilang gitu? Makasih. Selama kamu hidup, yang namanya proses ini pasti berjalan. Beda halnya kalau misalnya tadi kita ngomongin depression. Kamu tidak menemukan jalan keluarnya. Ya, stuck di sini. Bunuh diri. Bisa ujung-ujungnya. Ya, kamu nggak acceptance dan segala macamnya. Makanya banyak kita dengar orang kenapa bunuh diri saat depression. Kayak itu kan banyak. Atau misalnya anger, marah. Kenapa orang membunuh, ketika dia marah, dia bisa membunuh orang. Ya nggak? Ngebacok orang. Yang kayak gitu. Itu artinya tahapnya yang dilalui itu stuck gitu ya. Stuck. Kenapa dia bisa stuck? Itu tadi ada faktor-faktor latar belakang yang bisa mempengaruhi hal itu. Misalnya kayak tadi mental issue, bisa aja dari segi genetik. Itu bisa. Ya, yang namanya mental health itu kan ada faktor genetiknya juga. Misalnya ada juga kayak tadi eksternal, daya dukungnya kurang, pengetahuannya dia kurang gitu. Makanya kenapa kalian juga sebagai mahasiswa nggak cuma harus belajar ya nggak, kalian harus juga bersosialisasi. Bersosialisasi itu sebenarnya tujuannya kan adalah mengasah emotional intelligence kalian. Nanti search deh emotional intelligence maksudnya apa. Jadi yang namanya kecerdasan manusia itu ada dua, ada IQ ya, intelligent yang tadi ngitung-ngitung dan segala macamnya, ada EQ, emotional intelligence ya, ada IQ ada EQ. Dan sekarang yang sebenarnya yang penting itu adalah EQ. Kenapa? Karena itu banyak orang pintar yang nyeleneh, ya nggak? Banyak orang pintar yang ternyata dia itu adalah pembunuh berantai. Kalau kalian lihat contohnya adalah, coba search. Kalau yang penasaran, namanya Ted Bundy. Ted Bundy, tulisannya. Search di gini. Bahkan dia adalah profesor atau apa gitu. Tapi dia pembunuh berantai. Dan selama sekian tahun, dia tidak terlihat pembunuh berantai gitu, kayak orang biasa aja dia, padahal dia pembunuh berantai. Itu ngeri banget sih kalau kalian search namanya itu Ted Bundy ya. Itu namanya emotional intelligence. Itu sekali lagi dipengaruhi oleh banyak latar belakang. Itu yang juga mempengaruhi tahap seseorang untuk berkembang. Sama kayak saya bilang, ini kan kayak tahap berkembang lah ya ngomongnya. Tahap kalian berkembang orang satu sama orang lain pasti dipengaruhi kan. Orang misalnya kenapa kalian bisa duduk di bangku kuliah sama orang yang stuck di SMA, contoh gampangnya, mungkin dari financial keluarga, itu kan latar belakang. Ada yang menyupport kalian untuk kuliah, sedangkan yang stuck di SMA ini nggak ada yang nyupport dia kuliah, nggak, karena ekonominya nggak bisa untuk dia kuliah, ya kan? Jadi ada faktor lainnya yang bisa ke tahap itu dari SD, SMP, SMA, kuliah, kan ada orang yang bisa mensupport, ada latar belakang yang bisa mempengaruhi tahap itu terus berjalan, gitu contohnya. Paham? Hmm. Oke, Paham Ibu, kayak tadi terima itu kasih. EQ juga. Oke, EQ itu sebenarnya bagus sekali untuk kalian pelajari ya. Jadi emotional intelligence itu tadi contoh menariknya Ted Bundy itu bisa dicari. Itu orang sangat pintar dan dia pembunuh berantai. Itu ngeri sih. Jadi sekian tahun nggak ada yang tahu bahwa dia itu adalah pembunuh berantai. Jadi dia di dalam sosial dia adalah orang baik, orang yang punya kasih yang sangat bagus gitu ya. Tapi ternyata dia pembunuh berantai. Ada pertanyaan, sanggahan atau apa mengenai hal ini? Ada yang mau bertanya? Bertanya, yuk. Dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kalian bisa lebih belajar loh, mendalami sesuatu. Oh gitu ya, oh gitu ya, gitu. Ada yang mau bertanya? Enggak? Oke. Oke. Jadi kalau kita ngomongin perusahaan dari segi psikologis ini, contohnya apa sih? HRD. HRD itu makanya tugasnya di perusahaan nggak cuma untuk ngurusin administrasi aja, kan gitu ya.
dia juga menampung misalnya kalian punya kendala apa, permasalahan apa, tempat curhat tanda kutip gitu. Jadi itu di perusahaan pun dari segi pendekatan psikisnya, psikologisnya tuh ada. Sama kayak kalau kalian tahu sekarang mental health issue gitu ya kan itu menjadi suatu isu yang sangat hot ya bagi terutama generasi kalian. Makanya sekarang perusahaan juga banyak untuk mendatangkan psikolog-psikolog atau psikiater ke perusahaan untuk memberikan materi-materi tentang misalnya cara menghadapi burnout gitu. Pernah dengar ya burnout ya? Jadi kalau kerjaannya udah numpuk, kita bosen gitu kan, burnout. Kayak kan banyak istilah-istilah kayak gitu. Itu salah satu pendekatan psikis ya, psikologis yang dilakuin perusahaan. Jadi mendatangkan psikolog, misalnya bagaimana cara mengatur jam kerja yang baik dari segi psikologis agar merasa bahwa hidup ini tidak hanya bekerja saja, tapi juga untuk family dan segala macamnya. Itu kan pendekatannya ke psikologis kayak gitu. Yang paling banyak sekarang dilakukan adalah itu tadi pelatihan mengenai mendatangkan seminar-seminar ya tentang mental health issue itu ke perusahaan itu sekarang banyak banget yang kayak gitu. Pertanyaan untuk psikodynamic mudah sih ini ya mudah ya. Oke. Ada juga namanya pendekatan humanistik ya. Ini mirip-mirip tapi enggak. Kalau humanistik ini lebih ke membuka ruang untuk seseorang untuk berekspresi. Contohnya apa? Di perusahaan kalian boleh misalnya jika tidak cocok dengan pendapat sesuatu atau mau mengutarakan pendapat itu boleh, gitu kan? Itu namanya pendekatan humanistik. Jadi kalian dikasih ruang untuk berpendapat ataupun misalnya kalian dikasih ruang untuk selalu dapat jenjang karir, ada jenjang karir. Itu juga ya. Jadi misalnya kalian mau menjadi manajer, itu ada ruangnya. Kalian nggak harus di perusahaan ini jadi karyawan aja sekian tahun enggak, tapi kalian bisa loh jadi manajer, tapi ya dengan eh, dengan syarat-syarat tertentu kan gitu. Itu pendekatan humanistik. Jadi orang itu diakui di itu atau dikasih ruang untuk berpendapat, dikasih ruang untuk berekspresi, dikasih ruang untuk melakukan pengembangan diri. Lebih kayak gitu humanistik. Paham bedanya? Paham? Coba Juniari paham nggak? Justru kalau untuk humanistik ini apa namanya kurang paham sih, maksudnya perbedaan antara pendekatan dari ketiganya itu sama yang ini masih Pendekatan yang mana? belum dengan pendekatan sebelumnya seperti kognitif, behavior, yang apa namanya Behavioral. perilaku, pemikiran, sama yang satu lagi yang tadi yang psikologis sama yang humanistik ini. Maksudnya kalau bisa dari Ibu kasih apa namanya poin-poin gitu loh, Bu. Kalau ini, kalau yang humanistik itu apa gitu kata kunci misalnya. Kata kunci. Oke. Contohnya adalah, oke. Kalau kognitif dan behavioral kan udah ngerti ya? Udah, ya. Sudah Kalau Ibu. tadi ada juga yang bingung. Jadi misalnya saya bilang goalnya adalah mahasiswa saya, goal saya gitu ya, mahasiswa membaca buku, gitu kan? Mahasiswa saya tuh membaca buku dengan rajin lah ya istilahnya. Membaca buku aja deh dulu, oke? Oke, secara behavioralnya saya akan bilang, saya akan memberi tugas sesuatu untuk review chapter buku. Mau nggak mau kan kalian harus baca buku. Ya kan? Tingkah laku kalian berubah dong. Harus baca buku secara behavioral. Ya nggak? Ya dong. Secara kognitif, pola pikir kalian, saya nggak hanya memberi tugas, tapi juga pemahaman bahwa membaca buku itu dapat menambah wawasan. Ya nggak? Terus juga membantu dalam memberikan pendapat karena kalian menampung banyak pendapat orang sehingga bisa filter terus kalian sehingga bisa jadi berpendapat karena kalau kalian nggak baca buku susah kalian berpendapat ya pengetahuan kalian stuck di itu aja atau cuma yang kalian tahu cuma omongan dosen aja itu kan susah kalian berpendapat beda halnya kalau kalian udah baca buku banyak oh tapi menurut buku ini kayaknya gini-gini deh makanya bisa kalian nanti bertanya atau menyanggah dan segala macamnya itu gunanya baca buku gitu itu kan secara kognitif. Oke, sejauh ini paham, Juniarti? Yang lainnya juga paham. Oke, Juniarti sebagai representasi kelas ya.
hari ini. Oke. Terus kalau misalnya dari skillsnya, ya, psikodinamik tadi, psikodinamik, ya. Contohnya apa? Misalnya ada mahasiswa stres membaca buku, ya kan? Mahasiswa stres disuruh baca buku. Mahasiswa stres disuruh membaca buku karena kebanyakan, misalnya, karena bacaannya kebanyakan. Oke, secara pendekatannya, ya, pendekatan, ya, bentar. Kira-kira pendekatan yang saya lakuin apa? Coba ada yang paham nggak? Kalau yang tadi saya jelasin, biar nggak, nah, loh, kenapa ini? Oke. Kira-kira pendekatannya gimana? Ada yang tahu nggak? Mau modeskan nggak? Kira-kira pendekatan psikodinamiknya gimana? Yang harus saya lakuin ke mahasiswa saya. Dia stres nih, kebanyakan baca buku. Kira-kira secara psikologisnya saya ngapain ya? Ada yang tahu? Enggak? Oh ya, silakan. Sutriani. Mohon izin menjawab, Ibu. Mungkin menurut saya, Nah, mungkin Ibu bisa mengapresiasi mahasiswa tersebut karena sudah membaca buku, Ibu. Sekian, Ibu. Terima kasih. oke. Terima kasih. Dia kan stres ya, kita apresiasi bisa. Jadinya dia, ah ya biarpun saya stres, tapi saya dianggap loh untuk baca buku. Bisa. Tapi lebih ininya adalah menenangkan. Misalnya menenangkan mahasiswa. Dengerin curhatnya. Mendengarkan curhatku. Ya. Jadi didengerin. Bu, saya stres loh, ini bla 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 bla. Dengerin aja dulu. Kan gitu dari segi psikologis. Terus selanjutnya adalah bisa memberikan keringanan. Contohnya, oke? Bisa aja saya berikan kamu keringanan karena ternyata daya tampung otaknya dia nggak sebanyak itu ketika saya nyuruh kamu membaca buku 5 misalnya. Ya kan? Saya kasih 2 dulu minggu ini. Selanjutnya 2 lagi. Internet saya, suara saya aman? Oh ya, tadi agak keputus. Oke, gitu. Jadi bisa memberikan keringanan agar dia nggak terlalu stres. Yang paling penting sih mendengarkan gitu ya, keluhannya dia tuh apa sih, gitu ya, stres dia dan segala macamnya. Dari segi humanistik, ya, kasih dia ruang berpendapat, sebaiknya solusinya gimana, gitu. Ya, misalnya dia minta, Bu, kan ibu nyuruhnya 5 buku ya, boleh nggak 3 buku aja, misalnya gitu. Nah, apakah berpendapat ini bisa diterima atau enggak tergantung, bisa ditoleransi atau enggak, bisa ya bisa enggak, kan kayak gitu. Tapi setidaknya kita udah kasih ruang dia untuk berpendapat, ngasih eh, keringanan, ngasih dia maunya gimana sih kamu, gitu kan. Itu kan humanistik ya. Sama kayak, oke, Bu, saya nggak suka misalnya tugasnya terlalu setiap minggu dikasih tugas, oke, maunya gimana, setiap setiap bulan, 2 minggu sekali atau gimana. Kita kan bisa membicarakan hal itu. Ada ruang diskusi. Itu namanya humanistik gitu. Ini memberikan ruang. Atau kayak tadi, memberikan kesempatan gitu ya, komunikasi terbuka. Gitu. Ini komunikasi terbuka, diskusi, mendiskusikan jalan tengah, mendiskusikan jalan tengahnya enaknya gimana berarti ini. Ternyata eh, membaca buku 5 itu nggak berhasil untuk membuat kalian membaca buku atau ada jalan tengahnya karena kalian terlalu stres kalau dijejelin 5 buku. Jalan tengahnya kita yang kita sepakatin berapa nih? Menurut dia 2, menurut saya 2 terlalu dikit. Oke, 3 deh, 3. Oke, kita setuju 3 gitu. Kayak gitu humanistik. Paham? Ini sebaiknya solusinya mendiskusikan jalan tengah, ruang mendiskusikan jalan tengah. Itu humanistik. Paham sejauh ini?
Paham? Oke, ada yang mau bertanya dulu mungkin? Masih kurang jelas untuk hal-hal ini? Juliani, Juliani, ya. Jelas nggak? Ada kuis, jelas nggak? Wow, gitu ya.